Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal TWK CPNS 2021-2022 yang super hot ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, proses perumusan dasar negara membutuhkan waktu yang cukup lama. Para tokoh bangsa telah mencurahkan pemikirannya untuk merumuskan dasar negara yang benar-benar dapat menjadi landasan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Tidak hanya pikiran, para tokoh bangsa telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menghasilkan dasar negara yang kukuh. Nilai positif para tokoh bangsa telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menghasilkan dasar negara yang kukuh. Nilai positif para tokoh bangsa berdasarkan deskripsi tersebut yaitu A. Patriotisme, B. Pantang menyerah, C. Menghargai perbedaan, D. Nasionalisme, atau E. Rela berkorban. Ya, yang paling tepat untuk soal nomor 1 yaitu rela berkorban. Nilai positif yang terkandung di nomor 1 ialah rela berkorban. Nomor 2, salah satu nilai positif yang dapat dipetik dari peristiwa perumusan dasar negara adalah musyawarah mufakat. Nilai positif ini ditunjukkan para tokoh bangsa ketika A. Menghargai pendapat setiap tokoh dalam rapat, B. Mengemukakan gagasan dasar negara, C. Mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaga, D. Membentuk panitia 9, E. Membahas sila pertama Piagam Jakarta. Nilai positifnya yaitu membahas sila pertama Piagam Jakarta ya. Lanjut nomor 3. Tokoh ini memiliki peran penting dalam sidang kedua BPUPKI. Ia menjadi mediator antara tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang tidak setuju dengan rumusan sila ketuhanan dalam Piagam Jakarta. Tokoh yang dimaksud adalah A. Raziman Widyodiningrat, B. Ki Bagus Hadikusumo, C. Muhammad Yamin, D. Supomo, atau E. Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta memiliki peran penting dalam sidang kedua BPUPKI. Ia menjadi mediator antara tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang tidak setuju dengan rumusan sila ketuhanan dalam Piagam Jakarta. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 4. Perhatikan wacana berikut. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya, bunyi sila tersebut mendapat masukan dari tokoh-tokoh timur. Setelah didiskusikan, semua tokoh sepakat mengganti sila tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai positif yang dapat dipetik dari wacana tersebut adalah A. Persatuan dan kesatuan, B. Cinta tanah air, C. Kerjasama, D. Cinta damai, atau E. Menghargai perbedaan. Nah, nilai positif yang dapat dipetik di wacana tersebut adalah menghargai perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan agama. Ya. Nomor 5. Perhatikan petikan percakapan pada sidang BPUPKI berikut. A. KH Muzakir. Saya mohon tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara. Nah, menurut Raziman Widyodiningrat, usul itu kita turuti. Petikan pernyataan A. K. Muzakir mencerminkan sikap A. Religius, B. Moral, C. Kerakyatan, D. Demokrasi, atau E. Toleransi.
Nah, Aka Muzakir ini dia bilang, saya mohon tuan-tuan anggota sekalian mencerminkan sikap religius ya, keagamaan. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Para tokoh perumus hukum dasar telah memberikan contoh mengenai sikap kewarganegaraan dalam menentukan bentuk negara. Sikap ini ditunjukkan dengan A. Menerima keputusan bentuk negara republik. B. Menolak bentuk negara kerajaan. C. Memasukkan Papua dan Kalimantan ke wilayah Indonesia. D. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada ketua sidang. Atau E. Membebaskan masyarakat untuk melihat proses persidangan. Sikap para tokoh perumus hukum dasar telah memberikan contoh mengenai sikap kenegaraan dalam menentukan bentuk negara republik ya. Itu ditunjukkan dengan memasukkan Papua dan Kalimantan ke wilayah Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Menerima keputusan bentuk negara. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Otto Iskandardinata, berhubung dengan keadaan, saya harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya ajukan calonnya yaitu Bung Karno. Nah, pernyataan Otto Iskandardinata dalam sidang PPKI pertama tersebut mengandung makna A. Anggota sidang sepakat memilih Soekarno. B. Pemilihan presiden dilakukan secara tergesa-gesa. C. Tidak ada anggota yang pantas menjadi presiden. D. Presiden tidak dipilih sesuai kehendak rakyat. Atau E. Pemilihan presiden dilakukan secara singkat. Nah, dalam sidang PPKI pertama tersebut mengandung makna anggota sidang itu sepakat memilih Soekarno. Ya. Jawabannya adalah A. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar, para tokoh menunjukkan sikap toleransi. Pada masa sekarang, toleransi dapat diwujudkan dengan cara A. Menghormati perayaan hari raya agama lain. B. Mempelajari budaya daerah sendiri karena lebih unggul. C. Menonjolkan identitas agama dan kesukuan. D. Mendengarkan imbauan dari pemuka agama. Atau E. Beribadah dengan tepat waktu. Ya, wujud toleransi pada masa sekarang itu adalah menghormati perayaan hari raya agama lain. Jawabannya adalah A. Nomor 9. Upaya menyelesaikan masalah pada kalimat pertama dalam naskah Piagam Jakarta dilakukan dengan cara A. Musyawarah mufakat. B. Pengambilan suara terbanyak. C. Pengambilan keputusan oleh Soekarno. D. Pengambilan keputusan oleh Rajiman Widyodiningrat. Atau E. Dilakukan secara aklamasi. Jawabannya adalah musyawarah mufakat. Ya, nomor 10. Perhatikan pernyataan KRT Rajiman Widyodiningrat. Jadi Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Nah, untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima itu berdiri. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan KRT Rajiman memiliki sikap A. Demokratis. B. Patriotik. C. Religius. D. Nasionalis. Atau E. Karismatik. Nah, disebutkan di soal, bagaimanakah tuan-tuan? Ya, ditanya. Kemudian untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat, yang setuju, yang menerima berdiri. Nah, itu pernyataan atau sikap demokratis. Jawabannya adalah A. Oke, sekian, terima kasih. Kita bahas TWK HOTS nanti ya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Maaf bila banyak kesalahan.
Itu kekurangan dari saya, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.